Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Indah. Kita kasih cerita indah. Ya, cerita indah. Selamat pagi. Ya, shalom Bro Edi, shalom, selamat pagi ya. Berarti di Amrik selamat malam ya. Selamat malam, Bang. Iya, saya Kristen Bro, tapi maaf belum bisa open, tahu sendirilah di Indonesia ya Bro ya. Oke Bang, saya open, sebelumnya mohon maaf nih Bang, kita mengundang yang Muslim dulu ya Bang ya. Tapi ngomong-ngomong suara saya Betul, terdengar jelas? boleh. Suara saya jelas? Bukan jelas lagi. Bukan jelas lagi Bro, tapi membuat kadrun bingung nih suaranya. Mantap sekali ya. Enggak, suatu kemarin Anda itu sudah takut tidak datang ke sini. Iya, Oke. itu si Mujair Nandar itu kan ketakutan Mujair Nandar itu ya. Mulutnya kan kayak Mujair itu, bentuk mulutnya itu. Kayak ikan Mujair. Ya, shalom Oke. ya Bro Edis ya. Oke, shalom. Tetap Selamat lanjut pagi. ya. Selamat sukses buat Bro Edis. Tetap ya mencari jiwa, menangkan kerajaan surga ya Bro Edis ya. Amin. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, kita kasih naik dulu ada Uncle Abot. Uncle Abot nih kayaknya Muslim ya. Ayo, kita kasih naik dulu Uncle Abot. Ya, halo, selamat pagi Uncle Abot. Silahkan nyalakan kamera Anda. Uncle Abot, apakah Anda seorang Muslim? Uncle Abot? Halo? Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi Uncle Abot. Bukan Muslim Bang Edis. Begini saya mau kasih cerita pengalaman saya Bang Edis. Kemarin kan Bang Edis nggak live. Jadi saya iseng-iseng, saya masuklah ada satu room ini. Dia lagi debat pasal Islam. Room Abu Yastrong. Babak belur saya sana dulu, Bang Edis. Soalnya di komalnya ada 6 atau 5 orang begitu. Jadi saya masuk di kotaknya. Jadi ayat pertama yang saya ngomong, saya bilang, oke, sebentar dulu Bang. Ini Bang Uncle Abot. Mohon maaf ini sebelumnya Bang, karena kita buka forum ini, kita kasih kesempatan dulu pada Muslim ya Bang ya. Mungkin nanti Oke, Bang, kalau kita lagi santai-santai Bang ya. oke Bang Edis. Oke, mohon maaf sekali ya Bang ya. Mohon pengertiannya Bang. Oke, terima kasih Bang Uncle Abot. Ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, kita di sini membuka forum ya untuk mengundang orang-orang Islam, karena di sini tugas channel Edis TV ini adalah mengundang orang-orang Islam untuk diskusi dengan saya. Terima kasih Kani, terima kasih Arifin, terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita betul-betul memulai acara kita ya teman-teman ya, tap layar di sini, absen hadir ya di 3.6K ini, absen hadir di situ, dan jangan lupa juga untuk follow saya supaya nanti teman-teman kalau ada notifikasi atau saya sedang live, pasti teman-teman mendapatkan pemberitahuan di HP Anda bahwa saya sedang live seperti. Jadi absen hadir di sini 3.6K ya. Supaya teman-teman nggak nanya-nanya nanti, Bang kapan live Bang? Nanti dapat notifikasi sendiri ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan memulai acara kita untuk diskusi lintas iman ya. Seperti biasa kita akan mengundang para penuhan Muhammad yang sampai sekarang belum sadar-sadar kalau dia nuhanin. Ya, jadi para penuhan Muhammad gini, saya tuh bilang supaya stop berhenti menuhankan Muhammad, tapi malah marah-marah. Memang begitu fanatiknya mereka menuhankan Muhammad. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Sembara. Ya, Bang Sembara, selamat pagi. Selamat pagi Bang Sembara, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Bang Sembara. Ya, selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Abang Muslim? Sebentar, saya masih sibuk kerja, jangan dinaikkan dulu ya. Maksudnya gimana? Abang kan yang ngajukan permintaan naik. Halo? Oke lah, kita turunkan ya. Dia ngajukan permintaan naik, jangan naikkan. Kan ngajukan permintaan naik, jadi saya naikkan. Ya, tema kita kali ini adalah begini. Kita akan membahas gombal terbesar sepanjang sejarah itu. Ya. Nah, jadi banyak orang-orang Islam, ya, yang mereka itu setiap hari itu menggombal bahwa Quran itu kitab penjelas, Quran yang menjelaskan, begitu ya. Makanya saya bilang itu adalah kebohongan yang paling banyak dipercaya oleh umat manusia.
Oke, ya. Kita kasih. Oh, ini ada Rijal motor. Rijal, semoga Rijal nih cepat sadar lah ya. Kita ya pelan-pelan lah ya, santai-santai. Ya, selamat pagi Udo Rijal. Apa kabar nih Udo Rijal? Selamat pagi, Bang Edis. Gimana kabar Rijal? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki baik kesehatan maupun kekuatan. Yang penting sekali dari rezeki Allah yaitu iman Islam masih menempel di hati kita. Oh begitu, Oke baiklah, nggak apa-apa. Ya Rijal, gimana Rijal? Apa mau kau bahas hari ini? Sebenarnya saya punya tema ini nih. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Kenapa kalian menggombal setiap hari? Kalian menebar kebohongan, menebar dusta. Quran kitab penjelas, tapi bohong. Gimana? Gimana Rijal? Begini Des, ntar dulu tadi saya belum sampai, kok dipotong. Oh ya, silakan. Bagi umat Islam, kemarin ada orang naik ke tempat Edis, disuruh seakan-akan direndahkan. Ya udah bikin dulu batu batanya, masih keingat oleh aku itu. Edis bilang pada orang yang tukang batu bata mungkin kata Edis. Tetapi di dalam Islam Des, semua orang itu baik tukang batu bata. Saya tidak merendahkan. Bukan begitu, begini yang saya bilang. Kenapa Anda itu membuat batu bata, tapi Anda mau bahas agama? Jangankan bikin batu bata, ngebengkel, ya, mau nambang emas pun tetap aja saya bilang begitu. Kenapa Anda nambang emas tapi bahas agama gitu loh? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tanya, kamu pegang Quran nggak di situ? Enggak katanya, ya saya bilang begitulah. Bukan karena profesi, enggak ada hubungannya dengan profesi. Yang saya maksudkan, kalau kita mau bahas agama, alangkah fairnya, alangkah baiknya megang kitab suci, megang Al-Quran, megang Bible. Nah baru diskusi kita kan enak gitu loh. Itu jangan kau lari kemana-mana. Oke Rijal, ini gini Rijal, karena kan kamu kan sudah terkenal sebagai orang yang tidak berilmu dan tidak berwawasan. Nah sekarang kita persingkat-singkatannya saja ini Rijal. Gini, kenapa kamu itu percaya dengan gombal yang diucapkan oleh orang Islam bahwa Quran itu adalah kitab penjelas? Kenapa? Jawab baik, aku jawab ya. Des, ketika Anda menuduh tanpa Anda pelajari terlebih dahulu, berarti itu namanya fitnah, Des. Dari mana Anda bisa bilang kalau Al-Quran kami itu adalah gombal? Nah, ini siapa yang bilang? Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang, kenapa kamu percaya kepada gombal yang terbesar sepanjang abad? Apa isi gombal itu? Gombal itu adalah kamu percaya bahwa Quran itu adalah kitab penjelas. Sekarang saya mesti tanya, benar nggak Quran itu kitab penjelas? Penjelas tentang apa dulu? Tentang bukan bikin laptop bisa di sana, cara memperbaiki, bukan tentang itu. Ya penjelas apa? Penjelas apa? Tentang kehidupan manusia, tujuan penciptaan manusia itu, tentang cara beribadah, tentang berhubungan antara tata cara ibadah, yuk, tata cara ibadah. Yuk, fokus ke situ. Oke, kan kamu percaya Quran ini kitab penjelas ya? Ya. Oke, coba sekarang saya tanya dulu, gimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Baik. Kemarin sebenarnya kita kan sudah bahas ini. Al-Quran itu yang paling paham tentang Aduh, udah Rijal. Oke, selamat tinggal Rijal. Disuruh jelaskan tata cara sholat kok malah aduh adalah aduh sakit kepala. Saya udah teman-teman, saya berusaha sabar. Saya berusaha pengen mendengarkan si Rijal, tapi sudah saya bilang nih loh. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Ayo tanda. Jangan saya simpulkan ya, tapi saya buat tanda tanya aja biar saya tidak dibilang menyimpulkan. Yuk kita tanya sama Muslim ya. Temanya sederhana saja. Jangan yang berat-berat ya teman-teman ya. Oke, silakan ya teman-teman ya. Jika Anda Muslim, silakan ajukan permintaan naik. Jika Anda bukan Muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Oke, kita kasih naik ada Syarif Abang. Ya, Syarif Abang. Selamat pagi Syarif Abang. Pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim kan? Muslim Pak Idis. Ya, silakan Bang. Silakan, mari diskusi dengan baik, silakan. Gimana Pak Idis? Ada sehat Pak Idis? Sehat. Yang belum sehat itu kalian ini biar sembuh dari mempercayai hal-hal yang dusta dan bohong. Apa itu hal dusta yang bohong? Kamu percaya bahwa Quran itu kitab penjelas. Nah itulah kedustaan yang nyata.
Ada. Ya. Tapi bisa nggak itu? Ini orang yang Sebentar, Kak. Oh iya, sekarang itu jam kerja ya. Gini teman-teman, kita itu kan beda jam teman-teman ya, beda jam. Kalau kalian di sana kerja, kami di sini tidur. Nah, kalau kalian tidur di sana, kami di sini kegiatan. Jadi kadang-kadang kita nggak ketemu, makanya ya saya paksa-paksakan diri lah ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Oke, ya teman-teman sekalian ya, sebelum kita bersungguh-sungguh mulai lagi, teman-teman jangan lupa absen hadir di sini ya. 3.6K absen hadir di sini, dan jangan lupa juga follow ya, follow. Iya, langsung saja dia ini. Nampang dan cari muka saja. Ya teman-teman, mungkin karena masih pagi ya, masih banyak orang sambil kerja ya, nggak apa-apa lah ya, kita santai-santai saja. Nggak usah terlalu serius dulu. Sebenarnya saya mengajak yang muslim-muslim yang lain yang biasa berapologet begini, tapi sayang pada kabur-kaburan semua. Aduh ya. Oke, kita kasih naik ada Owens, silakan nyalakan kamera. Selamat pagi Owens, silakan nyalakan kamera. Halo? Kabur lagi. Iya teman-teman ya, ini ada beberapa orang yang mau naik, tapi sayang sekali ini pengikutnya baru sedikit ya. Jadi belum bisa kita naikkan. Sebentar, saya turunkan ini satu persatu. Ini juga Simon Petrus saya turunkan. Kemudian ini Diki saya turunkan. Ada Rizwan Arinda. Oke, kita kasih naik Rizwan Arinda. Ya, selamat pagi Rizwan Arinda. Tolong kalau mau naik, tolong jangan gugup ya. Kalau gugup yang muslim boleh didampingi Ustadz. Bila perlu Abdul Somad yang mendampingi. Ya, Rizwan Arinda, selamat pagi. Silakan nyalakan kamera Anda. Rizwan Arinda. Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kita nih, Bang. Ya, Bang Rizwan Arinda, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim, alhamdulillah muslim. Oke, baik. Ya, silakan Bang ya. Jadi saya Kristen, Anda Islam. Saya mengajak Anda diskusi dengan baik ya. Mudah-mudahan Anda tidak kejang-kejang, apalagi sampai lompat Bang. Nah, karena banyak di sini yang muslim tuh naik tapi langsung kejang gitu Bang, kejang suruh. Bang, kenapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Gombal yang mana maksudnya nih, Bang? Anda percaya? Macet. Quran adalah kitab penjelas. Mulai dah. Ya, betul. Halo ya. Mulai dah. Ini saya yang begini, Bang. Langsung. Kenapa sih muslim kalau langsung? Langsung. Kenapa? Ngelek jaringannya, Bang, ngelek. Oh ya sudah, perbaiki dulu jaringan ya, baru naik lagi kemari. Aduh, repot kita diskusikan. Iya, ayo silakan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, channel ini adalah channel diskusi lintas iman. Saya hostnya di sini, saya adalah seorang Kristen. Ya, jadi saya mengundang orang-orang Islam untuk naik ke sini, tapi Islam-Islam yang berilmu. Nah, tema kita kali ini adalah benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah bohong saja? Hanyalah kebohongan dan dusta saja. Mari silakan ya. Karena sebenarnya begini, satu saja gitu. Makasih topinya, makasih. Satu saja sebenarnya ya hal yang membuat Anda itu meninggalkan agama Islam. Kalau terbukti di dalam agama Islam itu terdapat kebohongan, maka itu sudah menjadi satu dasar Anda untuk tidak lagi mempercayai agama Islam. Kan gitu. Kan ada tantangan tuh di dalam Al-Quran. Jikalau kamu ya mendapati Al-Quran itu di dalamnya terdapat sebuah pertentangan, maka udah pasti itu bukan dari Allah kan gitu. Nah, makanya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kan Al-Quran itu kan menunjukkan, tunjuk saja satu kan begitu. Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa muslim pada gemetar naik kemari? Nah, tuh ketawa yang lebih kencang. Oke, kita kasih naik ada Pardosi. Ini dari tadi Pardosi ini mengajak minta naik, tapi apakah dia? Oke, Pardosi silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Pardosi?
Halo? Ya sebentar, ini kayaknya orang-orang rekam layar nih, saya blokir dulu aja sebentar. Oke, kita kasih naik ada Diki, sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman ya, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman yang mengajukan permintaan naik, kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Saya minta sekali lagi, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi teman-teman, saya katakan berkali-kali ya, jangan mengajukan permintaan naik kalau Anda seorang Kristen. Teman-teman, ini forum kita tujukan khusus untuk Muslim. Ya, khusus untuk Muslim. Ya, Syarif Abang, silakan nyalakan kamera lagi bro. Anda kalau lagi kerja, fokus aja dulu di kerjaan. Jangan maksain untuk diskusi, gitu loh. Halo? Syarif Abang? Ya. Iya, kalau Anda lagi kerja, coba kerja saja dulu. Tapi kalau Anda lagi rehat, baru boleh kita. Gimana? Apakah Anda mau diskusi? Udah agak santai, udah santai. Oke, begini Bang, begini. Tema kita kali ini yang sederhana-sederhana saja gini. Ya. Kan ada ayat dalam Al-Quran, jikalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka akan Anda dapati pertentangan di dalamnya, betul? Ya. Nah, sekarang begini, Anda percaya nggak Quran itu adalah kitab penjelas? Percaya? Yang memberi penjelasan? Percaya. Kenapa kok Anda percaya dengan kebohongan itu? Kan mana mungkin Al-Quran bohong, Dis? Oke, baik. Coba jelaskan menurut Al-Quran, apakah membaca Al-Fatihah itu wajib ketika sholat? Silakan. Wajib. Di mana ayatnya? Silakan. Di ayat berapa? Surat berapa? Karena Al-Fatihah itu Membaca Al-Fatihah itu wajib. pembuka, Silakan. Dis. Apa? Karena Al-Fatihah itu surat pembuka. Iya, di ayat berapa wajibnya membaca Al-Fatihah itu? Udah saya bilang nggak ada muslim yang pakai. Tolong ya teman-teman ya, yang muslim kalau datang ke sini tolong yang waras dulu ya. Yang waras. Tadi sudah saya bilang, lagi santai atau lagi kerja bro. Berat saudara-saudara, ya memang begini resikonya kalau kita live pagi, live pagi. Kita pada sibuk kerja begitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kasih naik ada Bang Rizky. Ya, silakan ya. Yang muslim kalau Anda grogi boleh didampingi Ustadz. Silakan. Bang Rizky, selamat pagi Bang. Pagi Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Bentar ya. Saya sudah kirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, itu silakan. Sudah saya kirimi. Iya. Ya, selamat pagi Bang. Pagi Pak. Bang Rizky, selamat pagi. Pagi Pak, pagi. Oke, ya Bang Rizky, Anda Muslim? Anda Muslim? Muslim. Anda Muslim? Apa agama ya? Saya Kristen, Bang. Oh ya, salam Pak. Ya, selamat pagi, Bang. Jadi begini, Bang. Saya ini walaupun Kristen, tugas saya itu adalah menyadarkan orang-orang seperti Anda ini, Bang. Oh, sama kita Bang. Saya juga menyadarkan orang seperti Abang. Oke, nggak apa-apa. Itulah yang disebut dengan keadilan kan. Kalau Anda bilang mau menyadarkan saya pun bilang mau menyadarkan Anda kan begitu. Kalau Anda bilang berhenti menuhankan Yesus, saya bilang berhenti menuhankan Muhammad yang sudah meninggal. Itu namanya adil. Oke. Tuh kan, nggak mau adil kan? Lihat itu kan? Kan? Ini saya bilang benar-benar kan? Jadi begini Bang, kalau adil itu Anda bilang sama saya, jangan menuhankan Yesus. Nah, saya bilang sama Anda, jangan nuhanin Muhammad. Itu kan adil. Nah, sekarang tema kita bukan itu, Bang. Tema kita ini, Bang. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal belaka? Nah, itu tema kita, Bang ya. Kedengeran kan, Bang? Harus kita penjelas. Heran suara mereka nggak ada yang beres ya. Kadang entah suaranya putus-putus lah, entah sinyal delay lah, entah menggaung lah. Kenapa Bang? Ini kenapa kok nggak beres ya? Oke lah Bang, perbaiki dulu sinyal ya Bang ya. Al-Quran. Heran nih saya. Saya heran ada apa ini dengan Indonesia ini saudara-saudara? Sudahlah korup di mana-mana, di segala lini korupsi, berat saudara-saudara. Kenapa ya Indonesia itu tingkat religiusitasnya ya
tingkat agamanya. Kalau ngomongin Islam, penistaan. Kalau siapa? Lina Mukherjee makan pakai babi baca bismillah, langsung penjarakan. Tapi heran, tingkat korupsi, waduh, di depan. Maju nomor 1. Aduh. Terima kasih. Ya itulah teman-teman ya, faktanya teman-teman. Memang miris sekali. Ngomongin agama nomor 1 sampai gelar tikar jalan. Kalau ceramah saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara ya. Tapi saudara korupsi, jangan ditanya saudara-saudara. Aduh. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kan kalau pergi kemana, ke Ka'bah cium batu kan dosa hilang. Oke, kita kasih naik ada Rizwan Arinda. Ya, selamat pagi Rizwan Arinda. Suara masih berputar-putar ya. Rizwan Arinda 21, silakan. Selamat pagi. Halo? Halo. Ya, Rizwan Arinda, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Ya, baik. Sekarang udah nggak hilang lagi bang sinyalnya? Sudah bagus ya, sudah bagus. Oke, udah bagus. Oke. Ya bang, kenapa kok Anda itu percaya dengan dusta? Kenapa saya percaya dengan Dusta. Dusta yang mana yang abang maksudin? Dusta bahwa Anda percaya Quran kitab yang memberi penjelasan, tapi nggak menjelaskan gimana? Maksudnya nggak menjelaskan yang bagaimana yang mana? Oke, apakah Anda percaya bahwa Quran itu adalah kitab penjelas? Iya, Quran itu sebagai tuntunan hidup. Kitab penjelas, betul nggak? Kitab yang menjelaskan, benar nggak? Pedoman hidup. Bukan kitab yang menjelaskan. Pedoman kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Berarti bukan kitab yang menjelaskan. Kitab yang menjelaskan. Kitab yang menjelaskan. Baik ya. Oke. Quran adalah kitab yang memberi penjelasan. Oke. Iya. Sekarang saya tanya dulu bang. Abang kalau sholat begini-begini nggak tangannya? Iya. Oke. Itu Coba jelaskan. Jelaskan menurut kitab yang memberi penjelasan. Silakan. Kenapa tangannya harus begini? Silakan. Gini bang. Saya mau tanya dulu. Akrobat kan? Tidak betul bang. Loh, ini makanya saya bilang Anda percaya dengan dusta. Apakah Al-Quran kitab yang menjelaskan? Dia mendustakannya di mana bang? Al-Quran kitab yang menjelaskan, betul? Iya, menjelaskan. Oke, kalau apa? Coba jelaskan kenapa kalau sholat begini menurut Al-Quran? Ya, ada penjelasannya itu bang. Silakan, surat berapa ayat berapa? Silakan. Ada penjelasannya, tapi Silakan, saya tidak surat berapa ayat referensi berapa? di sini bang. Apa? Saya nggak ada referensi. Saya di sini mau bertanya dulu sama abang ini. Waduh, berat sudah. Ya udah, akui dulu. Al-Quran kitab penjelas adalah gombal. Bilang gitu dulu. Silakan. Ayo. Silakan. Bukan gombal bang. Loh, ya udah kalau gitu jelaskan. Ya. Sebentar bang. Anda kan bilang bukan gombal. Ya sudah, silakan jelaskan kenapa tangannya harus begini menurut Al-Quran. Silakan. Ini saya tidak Waduh, kita nanya yang sederhana. Enggak, itu dulu. Nanti Anda bertanya kepada saya tentang agama Kristen, saya akan jawab. Tapi tolong bilang dulu bahwa saya sekarang percaya Quran kitab penjelas itu hanyalah gombal. Bilang dulu gitu, silakan. Bukan gombal, Silakan. bukan gombal bang. Ya udah, kalau bukan gombal, tolong jelaskan kenapa Begini, tangannya bang. begini. Anda kan ini umat Kristen ini. Anda umat Kristen ya. Anda mengatakan bahwa Loh, gimana? Anda mau pergi ke kita Bang, jangan gombal. pergi yang Anda juga sempat tinggi-tinggi. Level mengatakan- 1 aja Anda belum selesaikan. Anda tadi sempat mengatakan juga bahwa kenapa kita harus percaya terhadap kitab yang banyak kepalsuan. Nah Sekarang aja banyak begini. kepalsuan, Sebelum Bang. berarti Banyak kamu sudah tumpang percaya tindih. bahwa Quran penuh palsuan? Banyak yang tumpang tindih bang. Sebentar. Apa itu? Kamu percaya bahwa Nah, Quran terus kitab yang palsu? Alkitab Anda juga direvisi. Anda ngurusin Al-Quran itu gimana bang? Oke, Anda punya Bible di rumah? Nggak punya Bible bang. Enggak punya. Tapi- Di bawah ya, di bawah dulu. Bagaimana kamu bilang Bible dipalsukan tapi kau nggak punya di rumah? Nggak punya. Terus dasar kau untuk apa? Meludah ke langit itu apa? Saya heran loh. Anda bisa menyimpulkan bahwa uang ini palsu. Anda harus punya dulu uangnya. Biar Anda bisa tunjuk ini palsunya. Gitu loh. Kalau Anda barang yang nggak punya terus mau nunjuk palsu gimana? Ini yang saya bilang memang perlu dibawa ke rumah sakit. Sungguh nekat yang nyata ya. Sungguh nekat yang nyata. Ayo kita undang lagi yang muslim-muslim ya, silakan ajukan permintaan naik. Ayo diskusi dengan baik. Yuk, baik. Yuk. Diskusi yang baik, santun, yang sehat ya. Silakan. Kalau Anda gemetaran atau kalau Anda ketakutan, boleh didampingi ustaz, boleh. Silakan Anda naik tapi didampingi ustaz begitu.
Saya tahu kalau Anda gemetar. Aduh, gimana nih? Boleh damping Ustaz. Abdullah Weber. Ini kayaknya saya pernah ngobrol dengan orang. Ya, nyalakan kamera, Bro. Silakan, Bro. Abdullah Weber. Macet. Ini dia. Gimana kabar, Pak Abdullah? Ya, sehat. Gimana kabar Anda? Tapi ini lain lagi nih. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya? Kira-kira begitu. Sudah pernah ya? Ya. Sudah pernah, tapi sampai sekarang belum taubat. Malah panjang jenggotnya. Biasanya kalau yang panjang-panjang jenggotnya begini, biasanya langsung gitu. Saya mengakui Anda. Sekarang udah berapa orang? Itu video saya yang ditonton sekitar 200.000 orang lebih itu Ustadz yang jenggotnya seperti apa? Ya, begini Pak Abdullah. Perkenalkan, saya seorang Kristen, ya. Anda Muslim. Nah, tapi walaupun saya Kristen, saya itu mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Islam. Nah, ketika saya mengkaji agama Islam, saya ingin menuntun supaya orang seperti Anda ini kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus percaya kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad. Nah, begini Pak Abdullah Weber, begini. Abdillah. Ya, Abdillah Weber, begini. Ada satu ayat Al-Quran yang memberi tantangan kepada seluruh umat manusia. Jikalau Quran itu bukanlah dari sisi Allah, maka kamu akan mendapati pertentangan di dalamnya. Betul? Betul. Oke. Kalau misalnya saya tunjuk satu aja, nggak usah berat-berat. Saya udah trauma bahas yang berat-berat dengan kalian. Yang ringan-ringan aja. Kalau kita dapati bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan, maka Anda siap tidak mengakui bahwa Al-Quran itu hanyalah kitab gombal? Iya, coba Anda tunjukkan dulu kepada saya. Baik. Lalu Anda mengatakan seperti itu Anda sudah dilihat dari semua aspek, karena Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Dia diturunkan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan yang Anda percaya pun itu Tuhan saya yang menciptakannya. Oke, bisa kita tes? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kitab penjelas? Kemudian penyempurna. Ya, kita penjelas dulu aja lah, kita penjelas ya. Oke, baik. Al-Quran adalah kitab penjelas, penyempurna. Penjelas dulu aja lah, penjelas. Nah, orang Islam waktu sholat, saya lihat tangan mereka begini, Pak Abdillah. Atas ke bawah. Ya. Ya, kelihatan ya. Ini gambar saya harus begini nih, biar kelihatan ya. Kelihatan ya tangannya? Oh, gitu ya. Betul nggak orang Islam kalau sholat begini, tangannya? Tangannya ya waktu tunjuk itu ya? Ya, betul. Oh, iya ada tunjuknya di bawah sini. Oke, menurut kitab penjelas, kenapa tangan orang Islam begini? Silakan. Oke, jadi pada saat dia bertahiyat, ya itu namanya tahiyat itu. Tahiyat itu ada dua, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ketika dia bertahiyat, sebentar Pak Abdillah, sebentar. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Nah, itu penjelasan Nabi, Bang. Oh, berarti Al-Quran bukan kitab penjelas sekarang. Sebentar, teman-teman udah lupa belum? Masih ingat atau udah lupa yang tadi diucapkan dia bahwa Quran itu katanya kitab penjelas? Ternyata nggak digunakan untuk menjelaskan. Aduh. Iya. Sebentar Pak Abdillah. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Di Quran mana itu? Oh, iya, saya sudah paham, Bang. Apa yang Abang tanya udah saya paham. Ini mau saya jelaskan ini. Kan begitu. Jadi yang dimaksud Quran menjelaskan itu bukan menjelaskan Qurannya, menjelaskan kitab-kitab. Yang dimaksud Quran adalah menjelaskan, bukan menjelaskan. Oh ya, lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Sebentar teman-teman, saya lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Kalau Quran itu menjelaskan, artinya tidak menjelaskan. Kalau Quran itu lengkap, artinya nggak lengkap. Itu dia. Penjelasan. Silakan lanjut. Bang, dengar dulu, Bang. Silakan. Kan Anda bertanya, setelah saya sampaikan baru di poin apa ya? Jadi mana penjelasan itu? Al-Quran menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diselewengkan oleh umat-umat. Sebentar, saya catat dulu. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, ini penting sekali. Iya. Mantap ini. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Tulis dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Oke. Di dalam kitab sebelumnya, menurut Al-Quran tidak jelas, lalu dijelaskan oleh Al-Quran gitu? Bukan tidak jelas, ada yang jelas. Menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Dengar dulu. Gimana? Kenapa sampai? Dengar. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya, mereka cara beribadah itu beda dengan nabi kita Muhammad SAW, nabi saya Muhammad SAW beribadahnya. Jadi sholat itu hanya ada pada zaman Nabi 5 waktu itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain-lain sholatnya itu tidak dijelaskan secara 5 waktu.
Maka ketika Nabi Muhammad hadir dengan Al-Qur'annya, Allah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya bahwa dulu Nabi sholatnya. Sabar dulu. Oh, silakan. Dulu Nabi Isa puasa sebanyak 40 hari, maka sekarang ikutilah puasa Nabi Muhammad itu cuma 30 hari. Di bulan Sebentar. Nabi Nabi Daud Isa, ada sebentar. puasa sehari tidak. Begini, karena begini ini saya nggak tahu ini gini. Nabi Isa puasa 40 hari. Iya, dijelaskan dalam Di kitab Quran Anda mana itu? 40 hari. Sebentar, di Quran mana itu Nabi Isa puasa 40 hari? No. Nabi Isa juga berpuasa. Nabi-nabi Bukan, sebelumnya begini berpuasa. Pak Abdillah. Di Nah, Quran saya jelaskan mana apa Nabi Isa itu puasa 40 hari? Iya, dengar dulu. Al-Baqarah ayat 186. Oke, saya bacakan. Al-Baqarah berapa? 183. Tentang Nabi Isa puasa 40 hari? Tidak, Allah menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya berpuasa. Nabi Isa puasa 40 hari. Makanya Saudara di mana Dengar Nabi dulu. Isa puasa 40 hari? No. Sebentar, di mana Nabi Isa puasa 40 dalam hari? Bible Anda, tapi Anda tidak puasa. Oh, dalam Bible. Iya. Berarti Al-Quran adalah kitab penjelas tapi tidak menjelaskan. Oh iya, lupa. Oh, tidak menerangkan bahwa Berarti Isa puasa yang 40 kita hari kerjakan saat ini adanya di dengar dulu, Pak. Bible. Dengar dulu. Terus apalagi? Puasa yang kita kerjakan saat ini Yang lain-lain sudah adanya dikerjakan di nabi-nabi Bible. terdahulu. Terus apalagi masalah yang lain-lain? Oh, di Bible semua. Aduh. Tadi katanya Al-Quran kitab penjelas. Al-Quran menyempurnakan. Iya, dengar dulu. Ternyata Dengar dulu, saudara-saudara Bang. yang Dengar dipakai dulu. malah Bible. Sungguh Anda Dengar dulu, terlalu. Pak Dengar dulu. Abdillah, barusan tadi Anda bilang Al-Quran kitab yang menjelaskan, betul? Betul. Oke, saya suruh Anda jelaskan apa itu tahiyat awal, tahiyat akhir. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya Saya suruh Anda jelaskan menjelaskan dulu. di mana Isa puasa 40 hari tidak ada dalam Al-Quran. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, makanya nyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nekat. Mengapa Anda nekat Dengar dulu mengatakan penjelasannya, kitab yang Bang. menjelaskan? Aduh. Mengapa Anda nekat mengatakan Quran kitab yang menjelaskan? Dengar, orang Islam itu punya dua tuntunan dalam beribadah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis Oh, itu berarti yang dijelaskan menjelaskan yang oleh mana? Nabi. Yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global dan besar. Abdillah, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran apa hadis? Dua-duanya. Oh, Tapi Al-Quran dua-duanya. secara umum. Al-Quran sendiri nggak mampu. Oleh Sebentar. Al-Quran. Al-Quran sendiri tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan. Bukan tiada sanggup. Waduh, tiada mampu dan tiada sanggup. Sudah. Bukan tiada Apakah sanggup. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan sendiri? Aduh, bukan tiada sanggup, Bang. Oh, kalau tiada sanggup, Allah itu- kenapa dibantu oleh hadis, saudara? Kenapa dibantu Allah oleh hadis? bilang, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Ya, saya bilang kan, makin panjang jenggotnya, makin. Oke lah, yang ringan-ringan aja lah. Saya Nah, gini. Bener nggak di janggut Anda? Sebentar, Pak Abdillah. Bener nggak di janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Saya bilang bertanya. Sebentar, Bang, betul saya tidak di bilang janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Ya, berdasarkan penjelasan itu ada, tapi bergelantungan bukan berarti bisa dilihat oleh mata, tidak. Malaikat-malaikat bergelantungan di Nah, janggutnya, sama dengan saudara-saudara. begini, Percaya. sama dengan begini. Dalam Sebentar. Qurannya dijelaskan bahwa Anda percaya? Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata. Anda percaya Dengar. di janggut Anda ada Loh, ada iya, malaikat-malaikat bergelantungan? dengar dulu, Bang. Bang, dengar dulu. Sebentar, dengar Pak dulu. Abdillah. Di Bible Apakah ada Anda itu- percaya bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat? Iya. Nah, mau saya jelaskan Sudah begini. saya bilang kan, kalau Di mereka ini Bible memang Anda itu apapun kata Muhammad, Tuhan itu mereka bukan akan manusia. percaya. Sudah. Tuhan bukan manusia dan tidak pernah menjadi Oke anak lah. manusia. Bapak Abdillah, yang mengutus kita kasih aku, kesempatan kepada saya muslim tidak yang pernah lain, ya. mendengarkan pendengarannya, perkataannya maupun melihatnya. Nah, tapi gimana? ternyata dengan begitu jelas Anda tidak percaya. Maksudnya gimana sih? Kan begitu. Sekarang begini. Anda di Bible percaya ada bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat? Ya itulah Anda. makanya Kalau saya percaya pemahamannya kutu yang bergelantungan di sana. Oke lah, Abdillah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Aduh, saya belum Oke. tanya tentang ketuhanan Anda itu loh. Anda sudah kasih turun. Oke, mau bahas tentang ketuhanan sekarang, mau ganti tema. Ketuhanan lagi, Iya. ketuhanan lagi. Nanti penonton bosan. Soalnya udah sering saya bahas berseri-seri bahwa kalian itu penuhan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad, umat yang menyembah Muhammad. Oh, nanti bosan penonton karena itu udah kita bahas seminggu berturut-turut. Datang lagi lah. Oke. Lagi pula Anda sibuk tuh, lagi Anda mengurusi sesuatu. Ya itulah teman-teman. Tadi dia bilang Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan. Tapi katanya, oh hadis yang menjelaskan. Berarti yang menjelaskan Quran atau hadis? Dua-duanya. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri. Sanggup ini gimana?
Kalau sanggup kenapa harus ada hadis? Aduh, makanya ini saya lihat nih, saya bikin ini gambar Ustadz lagi bingung nih. Ini kan Ustadz lagi bingung nih. Which one? Yang mana nih? Yang mana nih? Bingung. Pusing dah pusing. Gitu loh teman-teman ya. Jadi tolonglah, kalau Anda, walaupun Anda Islam, tapi tolonglah berhentilah Anda itu tidak berpikir sehat gitu loh. Anda itu harus berpikir sehat, berpikir jernih. Ya, jangan mentang-mentang Anda Islam lalu Anda tidak berpikir sehat. Begitu. Ya, tidak boleh begitu, saudara, ya. Oke, pemuda Pancasila, silakan nyalakan kamera Anda. Pemuda Pancasila, silakan. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi, pemuda Pancasila, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Ya Bang, ini teman. Oke, kalau Anda tidak menyalakan kamera, saya kasih di bawah dulu ya, kasih di bawah. Ya teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang baru ikut gabung, jangan lupa absen hadir di 3.6K ini, supaya kalau saya live, Anda nanti dapat notifikasi ketika saya live, ya. Kemudian jangan lupa juga follow, karena kemungkinan besar Anda nanti kalau tidak memfollow saya, Anda akan bingung nyari akun saya di mana. Karena akun palsunya ini, akun palsu yang mengatasnamakan saya itu ada banyak sekali, ya. Silakan teman-teman ya, di follow. Nah juga teman-teman, terutama kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, makasih Bang Kafeto, makasih teman-teman. Kita ada gerakan untuk mendirikan rumah apologet, ya. Di sini kita akan dirikan rumah apologet, rencana kita seperti itu. Jadi teman-teman, kita menggalang kolekte dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya berkat berlebih, ya teman-teman bisa berkolekte 1 kali seumur hidup, teman-teman. 1 kali seumur hidup. Kalau teman-teman berkolekte di gereja kan seminggu sekali, kalau di sini sekali saja seumur hidup. Ya, bagi teman-teman yang mau berkolekte ada berkat berlebih, teman-teman bisa mampir di profil utama, profil saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain, silakan cari saja akun saya asli, mampir ya teman-teman, lihat di beranda saya, nanti Anda akan temukan di situ linknya atau info tentang saya, klik saja. Nah bagi teman-teman yang bingung, ya kan, waduh Bang saya nggak tahu itu Bang, apa itu segala macam, teman-teman saya tampilkan di layar ya. Nah ini teman-teman, untuk kolektenya teman-teman bisa langsung lihat yang ada di layar ya. Ini kolekte rumah apologet, teman-teman bisa berkolekte yang ada di depan itu, screenshot saja teman-teman, tangkap layarnya ya. Di situ teman-teman, kalau teman-teman ingin mensupport di BR ya, saya sensor, kemudian nomornya sekian-sekian, silakan teman-teman catat. Oke, kita lanjutkan kembali ya, silakan ya, muslim-muslim yang ingin naik. Sekali lagi syaratnya ya, harus memenuhi syarat. Syarat pertama, Anda adalah seorang muslim yang masih bangga dengan keislaman Anda. Dan syarat kedua, Anda tidak boleh datang dengan kejam-kejam. Oke, kita kasih naik, ada Muhammad. Datang Muhammad. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Muhammad. Halo, selamat pagi Muhammad. Ya, ada 4.800 orang memandang ya. Jadi tolong berikan performa yang terbaik ya. Jangan kalian naik itu hanya jadi ngucapin sampah-sampah yang tidak ada guna. Iya Pak Muhammad, ini ya, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Mengapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Kenapa? Silakan. Di dalam Al-Quran tiada kedustaan itu, gitu loh. Dan sudah saya jelaskan ya kan. Saya sekarang kan Mas Andi sering ya tanya kepada saya, bolehkah saya hanya tanya kepada Mas Andi 1 pertanyaan saja, mungkin diperbolehkan? Oh ini berarti ingin mengalihkan topik ya? Enggak, ya kan Mas Andi. Oke silakan. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Apa pertanyaan Anda? Oke, terima kasih. Mas Andi, zaman ini kan sudah zaman now gitu, yang penuh dengan kemajuan zaman ya kan, elektro ya kan, sudah begitu pesat ya kan kecanggihannya, begitu juga otomotif ya kan. Begitu juga mesin-mesin ya kan, hampir manusia tidak bisa. Ini pertanyaannya apa ini Pak Muhammad? Bentar. Iya, dipersingkat ayo, pertanyaannya apa ini? Oke, siap. Di zaman now seperti ini, zaman serba canggih, apakah Mas Andi itu kok masih percaya ya dengan manusia yang dituhankan itu lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami atau tidak punya bapak? Bukankah Anda mempercayai hal yang sama? Tidak. Oh, jadi Isa itu di dalam Al-Quran bukan anak dari seorang wanita yang perawan tanpa suami? Sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dan kalau Isa di sisi Allah itu sudah sama seperti Adam, apakah Mas Adi itu bisa disamakan seperti ember? Kan enggak.
Nabi Isa Bukan, sisi maksudnya Allah berarti begini, maksudnya Isa itu di dalam Al-Quran ada bapaknya berarti? tidak ada. Terus Anda kok nanya sama saya kayak begitu? Gini saya jelaskan dulu. Isa disepertikan Adam itu adalah, Adam itu sendiri adalah putih benang sari. Aduh, ini kalau ngomong kayak begini di mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Sebentar, ayatnya di mana? Di surat Ali Imran, ya kan, ayat Dari 9. saripati tanah begitu. Saya jelaskan dulu ya. Saya bacakan dulu. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Adam itu sebetulnya, di dalam Adam itu sebetulnya Nabi Isa. Karena apa? Karena Adam itu putih benang sari. Ya, nanti itu kita bicara dogma. Begini Pak Muhammad, makanya ini Anda ini baru kemarin sore debat. Gini loh, kita itu punya dogma yang berbeda. Antara Islam dan Kristen itu, kita punya keyakinan yang berbeda, betul? Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita didiskusikan karena itu bersifat subjektif, iman masing-masing. Nah, yang bisa kita didiskusikan itu adalah hal-hal yang bersifat akademis ilmiah. Contoh misalnya begini, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Selama ini adalah yang dipercaya oleh umat Islam adalah yang kan ditanya menjelaskan. tuh. Coba, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Iya, penjelas. Oke, saya buktikan bahwa itu adalah kebohongan yang dipercayai oleh umat Islam. Gimana? Kalau Anda, ya kan, menulis benar apa yang dikatakan itu Quran. Quran itu bukan kitabnya umat Islam. Sebentar, ini kemana-mana nih Pak Muhammad. Anda percaya Quran kitab penjelas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu percaya dengan kebohongan itu? Kebohongan yang nyata itu. Di mana di dalam Al-Quran? Oke, Anda percaya Quran kitab penjelas. Tolong jelaskan, ketika Anda sholat, kenapa tangan Anda begini? Itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Mana ayat Quran berapa? Kan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Iya, maksudnya kenapa tangannya harus begini? Itu menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah satu. Iya, di mana ayatnya tangan seperti ini? Itu artinya menjelaskan tiada Tuhan selain Allah di mana? Di surat Al-Ikhlas kan ada itu. Surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana di situ bahwa jari tangan begini menandai bahwa Allah itu satu di mana? Ya, karena di situ kan memang hal-hal seperti itu tidak dijelaskan. Nah, tidak ada, dijelaskan. Gitu. Barusan tadi Anda bilang Al-Quran kita penjelas, betul? Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda tidak percaya. Begitu. Barusan Anda bilang Quran kita penjelas, tetapi tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa Anda percaya dengan gombal yang semacam ini? Oke, itu baru satu nih. Sekarang yang kedua. Sekarang ini yang dilakukan oleh umat Muslim. Betul, umat Muslim naik haji ke Mekah. Itu tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Berarti naik haji ke Mekah itu perintah siapa? Nah, ya mungkin ya perintah-perintah di syariat mereka, di syariat mungkin. Berarti sesat itu yang naik haji ke Mekah? Nah, tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, kan bingung kan? Sebentar, saya naikkan satu muslim. Saya naikkan satu muslim ya. Saya naikkan satu muslim. Kita kasih naik saya kasih naik misalnya Yosri. Ya, selamat pagi Yosri. Yosri? Halo Yosri. Nah, langsung gemetaran. Ya, Bang Yosri Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Oke, Pak Muhammad ini juga Muslim. Ya. Menurut Pak Muhammad, tidak ada perintah untuk naik haji ke Mekah. Yang betul Anda atau Pak Muhammad ini? Saya bingung. Edis, begini. Tadi saya melihat Anda adab kurang. Etika kurang. Ini maaf ya. Dalam dialog mencari kebenaran itu harus ada adab dan sebentar, Anda ada kipas nggak di situ? Soalnya suara Anda berisik sekali. Anda ada kipas? Coba dimatikan dulu. Attitude Anda itu nggak mencontohkan orang akademisi. Oke, baik. Saya akan berusaha dengan baik ketika Anda itu tidak berbelit-belit ke sana kemari. Kalau Anda berbelit-belit ke sana kemari, akhirnya saya agak sedikit menaikkan intonasi suara saya biar kalian ngerti apa yang sedang saya maksudkan. Edis, anak mama, dengar dulu sayang, dengar dulu. Ih, sayang lagi. Ya apa itu? Oh, ini saya ingat ini Yosri. Ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Betul? Dengar dulu. Betul, Anda ulama asal Aceh, betul? Betul? Dengar dulu sedikit. Dengar dulu. Betul, ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara.
Gini Yosri, Nggak diskusi sama Yosri, kamu, coba Sri. dulu Yosri. Ini kata Muhammad, katanya Dengar tidak dulu. ada naik haji ke Mekah. Kamu itu host yang bagus. Dengar dulu saya ngomong. Kamu compare Islam itu sama Kristen tuh, yuk kita Nggak buka ada, Bible saya sama. compare nggak ada. Saya Yuk, hanya compare menyadarkan aja. kalian supaya kalian itu Attitude Anda itu. supaya kalian Anda itu itu jangan nggak lagi bisa banget. percaya atau berhenti percaya kepada kebohongan-kebohongan. Anda itu sensitif kritik. Mau diajak dialog tadi sama Pak. Oke, sekarang siapa begini, namanya? sekarang jangan Ada Anda nggak? membuat Anda halang-halangan di sini, membuat Sayang sekali. satu red herring itu apa bahasa Indonesianya? Aduh bingung saya. Gini, jangan Anda membuat mengalih perhatian. Gini. Coba Apa ya. yang pengalih perhatian? Kamu Oke, memang sekarang nggak tadi cocok Pak jadi- Muhammad mengatakan naik haji itu nggak ada di Mekah. Gimana? Nggak komplit kamu. Sudah Baik, compare. kita turunkan lah ya. Oke, ini cuma nih dia curhat aja, dia kesini curhat. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu.
Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya. Misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan
syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan.
Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam.
Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga.
ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online.
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji.
Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia.
Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif,
pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Sherek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat,
Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak. Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai,
toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.